Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Nurlaili Rosida, Eskom, Guru Produktif TKJ, SMK Bina Karya Mandiri 2, Bekasi. Dalam pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Materi kali ini adalah routing dinamis, pengenalan RIP, OSPF, BGP, EIGRP, dan AS. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen ya ke channel Ibu. Perhatikan gambar berikut ini. Dynamic routing protokol itu terbagi menjadi dua: interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Interior gateway protocol terbagi dua: distance vector protocol dan link state protocol. Distance vector protocol terbagi dua, yaitu RIP dan EIGRP. Link state protocol OSPF dan IS. Exterior gateway protocol yaitu BGP. Routing dinamis. Pengertian dynamic routing atau routing dinamis adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan menggunakan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Ciri-ciri dynamic routing atau routing dinamis adalah router berbagi informasi secara otomatis. Jumlah gateway sangat banyak. Routing tabel dibuat secara dinamis, membutuhkan protokol routing, contohnya RIEP, OSPF, BGP, GIRP, dan AS. Jenis-jenis dynamic routing atau routing dinamis: RIP, Routing Information Protocol; OSPF, Open Short Path First; BGP, Border Gateway Protocol; EIGRPS, Internal Gateway Routing Protocol; IGRPS, Internal Gateway; AS, Autonomous System. Routing dinamis memiliki keunggulan: hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya, jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Routing dinamis memiliki kerugian, yaitu beban kerja. Router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP tabel yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. RIP, Routing Information Protocol. RIP merupakan protokol yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Informasi yang diberikan dalam protokol RIP yaitu host, network, subnet, dan router
route default. Cara kerja RIP. Host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Host akan memeriksa terlebih dahulu routing table jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Karakteristik RIP. Distance Vector Routing Protocol. Hop count bersebagai metrik untuk memilih rute. Maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap uncodable. Secara default routing update 30 detik sekali. RIP versi 1 kelas full routing protokol tidak mengirimkan subnet mask pada update. RIP versi 2 classless routing protokol mengirimkan subnet mask pada update. Kelebihan RIP. RIP menggunakan metode update. RIP memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing. Jika terjadi perubahan pada jaringan, sementara timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut. Mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit dan memberikan hasil yang cukup dapat diterima, terlebih jika jarang terjadi kegagalan link jaringan. Kekurangan RIP. RIP mudah untuk digunakan, namun RIP mempunyai masalah serius pada autonomous system, yaitu terbatasnya diameter network. RIP hanya bisa menerima metrik sampai 15. Lebih dari itu, tujuan dianggap tidak terjangkau. Hal ini bisa menjadi masalah pada network yang besar. Konvergensi yang lambat. Untuk menghapus entry tabel routing yang bermasalah, RIP mempunyai metode yang tidak efisien. Tidak bisa membedakan network mask lebih dari /notification 24. Jumlah host terbatas. RIP tidak memiliki informasi tentang subnet setiap route. RIP tidak mendukung variable length subnet mask VLSM ketika pertama kali dijalankan, hanya mengetahui cara routing ke dirinya sendiri, informasi lokal, dan tidak mengetahui topologi jaringan tempatnya berada. OSPF, Open Short Path First. OSPF merupakan salah satu protokol routing berjenis IGRP, Interior Gateway Routing. Protokol yang hanya bisa beroperasi atau bekerja di dalam jaringan yang bersifat internal sebuah perusahaan atau organisasi berskala sedang sampai besar. Cara OSPF membentuk hubungan dengan router lain. Yang dilakukan OSPF membentuk sebuah komunikasi dengan para router lain. Router lain yang berhubungan langsung atau yang berada di dalam satu jaringan dengan router OSPF tersebut disebut dengan neighbor router atau router tetangga. Yang harus dilakukan sebuah router OSPF adalah harus membentuk hubungan dengan router tetangga. Cara konfigurasi OSPF pada router. OSPF memiliki 3 tabel di dalam router.
Routing table biasa juga disebut sebagai forwarding database. Database ini berisi the low cost untuk mencapai router-router atau network-network lainnya. Setiap router mempunyai routing table yang berbeda-beda. Database ini berisi semua router tetangganya. Setiap router mempunyai adjacency database yang berbeda-beda. Topological database. Database ini berisi seluruh informasi tentang router yang berada dalam satu networknya atau areanya. Kelebihan OSPF: tidak menghasilkan routing loop, mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus, dapat menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan, membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area, waktu yang diperlukan untuk konvergen lebih cepat. Kekurangan OSPF: membutuhkan basis data yang besar, lebih rumit. Cara kerja OSPF: setiap router membuat link state paket, kemudian LSP didistribusikan ke semua network menggunakan link state advancement. Masing-masing router menghitung jalur terpendek ke semua network berdasarkan cost routing. Jika ada perubahan tabel routing, router akan mengirimkan LSP ke DL. LSP akan didistribusikan oleh DL ke router network lain dalam satu area sehingga router network akan melakukan perhitungan ulang. BGP, Border Gateway Protocol. BGP, Border Gateway Protocol, merupakan salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar autonomous system dan salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan di ISP besar seperti Telkomsel ataupun perbankan. BGP termasuk dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol. Karakteristik BGP: menggunakan algoritma routing distance vector. Algoritma routing distance vector secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing diupdate antar router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Digunakan untuk merutekan trafik internet antar autonomous system. BGP memiliki routing table sendiri yang biasanya memuat prefix routing yang diterimanya dari router BGP lain. Router BGP membangun dan menjaga koneksi antar peer menggunakan port nomor 179. Digunakan antara ISP dengan ISP dan klien-klien. Digunakan untuk merutekan trafik internet antar autonomous system. Beberapa versi BGP. BGP versi 1 ukuran message 8 sampai 1024 byte. Terdapat 8 bit feed direction yang menandakan arah yang diambil oleh informasi routing. 5 kemungkinan file direction, up, down, horizontal, EGP, direct information incomplete. BGP versi 2 ukuran message 19 sampai 4096 byte. Menghilangkan konsep up, down, dan horizontal di antara as-as. Menambahkan konsep path atribut. BGP versi 3 ukuran message 19 sampai 4096 byte.
mengklarifikasikan prosedur pendistribusian rute-rute BGP di antara speaker-speaker dalam sebuah AS, meningkatkan restriksi terhadap penggunaan path atribut next hop. BGP versi 4, ukuran message 19 sampai 4096 byte. Path atribut AS telah dimodifikasi sehingga set AS dapat digambarkan sebagaimana AS individual. Inter-asymmetric path atribut telah didefinisikan ulang sebagai multi-exit discriminator path. Local prefer path atribut ditambahkan, agregator path atribut ditambahkan juga. Dukungan untuk CIDR. Ringkasan operasi BGP. Saat sebuah router BGP baru dibangun, peer-peer BGP dengan sendirinya melakukan pertukaran tabel routing yang mereka miliki. Setelah itu, peer-peer mengirimkan notifikasi atau pemberitahuan berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada tabel routing. Update message memberikan informasi peer BGP hanya untuk satu path. Bila perubahan yang timbul mempengaruhi banyak path, maka multi-update message perlu dikirim. Setelah BGP menghimpun update routingnya dari beragam AS, protokol akan membuat keputusan untuk mengambil path spesifik untuk masing-masing rute tujuan. Biasanya hanya satu path yang dibutuhkan untuk mencapai satu tujuan. BGP menggunakan atribut path yang dilepas kepadanya melalui update message agar bisa menentukan satu path terbaik bagi setiap tujuan. BGP message open untuk membuat koneksi BGP di antara dua sistem BGP. Update untuk melakukan pertukaran informasi real network. Keep alive untuk menetapkan apakah sebuah link atau host file atau tidak lagi eksis. Notification dikirim ketika kondisi error terdeteksi menyebabkan sesi BGP dan koneksi TCP di antara sistem-sistem BGP akan ditutup. Kelebihan sangat sederhana dalam instalasi, kekurangannya sangat terbatas dalam mempergunakan topologi. EIGRP routing protokol hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai properti protokol pada Cisco, di mana EIGRP hanya bisa digunakan sesama router Cisco saja dan routing ini tidak didukung dalam jenis router yang lain. EIGRP sering disebut juga Hybrid Distance Vector Routing Protocol karena cara kerjanya menggunakan dua tipe routing protokol, yaitu Distance Vector Protocol dan Link State Protocol. Perbandingan antara IGRP dan EGRP dibagi menjadi beberapa kategori. Bisa terlihat di sini ya. Kategorinya terdiri dari compatibility mode, metric calculation, hop count, automatic protocol, redistribution, routing tagging. Fitur-fitur EIGRP mendukung IPX AppleTalk melalui modul-modul yang bersifat protokol dependent. Pencarian network tetangga yang dilakukan dengan efisien. Komunikasi melalui reliability transport protokol. Pemilihan jalur terbaik melalui diffusing update. Teknologi EIGRP Network Discovery. Reliability transport protocol. Dual File Stand Machine. Protokol Defense Module. Kelebihan EIGRP melakukan konvergensi secara tepat ketika menghindari loop, memerlukan lebih sedikit memori dan proses, memerlukan fitur loop. Kekurangan EIGRP hanya untuk router Cisco. AS Autonomous System. Jaringan internal sebuah organisasi bisa terdiri dari berpuluh-puluh bahkan ratusan perangkat jaringan
dan server. Semuanya bertugas melayani kepentingan organisasi tersebut, sehingga otoritas dan kontrolnya hanya boleh diatur oleh organisasi tersebut. Autonomous number menggunakan 16 bit bilangan biner untuk mengidentifikasi autonomous system. Sekian dulu materi Ibu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.